Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini berbarengan dengan RJLM, Saudara, kemudian Saudara waktu saya berdoa apa yang saya harus sampaikan, dan tuh karena RJLM temanya adalah culture shapers, bagaimana membentuk budaya Saudara, dari orang-orang yang membentuk budaya, culture shapers. Saudara, itulah sebabnya saya waktu mendapat ini apa ya, dan kebetulan, bukan kebetulan sih, bulan Mei dan bulan Juni tema gereja kita adalah Serving God with Family. Melayani Tuhan bersama dengan keluarga, gitu ya. Nah makanya saudara saya dapat pesan ini yaitu culture begins in the family. Maka namanya budaya itu dimulai di dalam keluarga. Dan saya melanjutkan dari khotbah saya, pengajaran saya kemarin di RJLM. Ada 3 bagian yang Tuhan buka kepada saya untuk RJLM kemarin. Siapa yang ikut RJLM kemarin? Coba angkat tangan, puji Tuhan, praise God. Nah saudara, kemarin saya menyampaikan bahwa yang pertama adalah cultural stronghold. Bagaimana saudara stronghold, kubu-kubu budaya yang gak pernah disadari tiba-tiba sudah mulai masuk ke dalam kehidupan orang Kristen, keluarga dan gereja. Dan itu menjadi benteng yang membentengi kebenaran Tuhan yang sangat berbahaya. Lalu yang kedua kemarin saya bicara soal cultural benchmark. Bagaimana Anda mempunyai standar untuk cultural. Nah saudara di dalam cultural benchmark saya baru sampai 2 poin. Bagaimana menjadi kebenaran sejati dan manusia sejati. Yang ketiga harusnya saya sampaikan kemarin di RJLM karena waktu saya bicara soal keluarga ilahi. Dan saya pikir saya akan sampaikan di sini. Jadi bagi Anda yang mengikuti RJLM, benchmark yang ketiga adalah keluarga. Itu sebabnya kenapa saudara keluarga perlu dibangun. Coba bilang keluarga. Saudara tahu nggak budaya itu powerful. Budaya itu powerful. Kalau Anda pergi ke Singapura, otomatis Anda menjadi tertib. Betul? Anda nggak akan buang sampah sembarangan, nggak akan makan chewing gum. Boro-boro berani bawa vape, habis saudara, selesai di situ. Saudara kenapa? Karena budayanya membuat orang yang masuk ke budaya itu otomatis akan jadi seperti budaya itu. Tapi menariknya orang Indonesia pulang dari Singapura ke Indonesia, balik lagi. Saudara mau tahu kenapa? The culture-nya berbeda. Saudara tahukah saudara budaya anak-anak muda sekarang makannya makanan-makanan yang unik-unik. Yang kadang-kadang kita yang dari generasi sebelumnya nggak bisa makan dan mereka nggak bisa makan makanan kita. Betul? Why? Mereka dididik oleh culture. Culture itu mempengaruhi taste, mempengaruhi cita rasa. Culture mempengaruhi perilaku. Culture mempengaruhi kebiasaan. Itu sebabnya hati-hati dengan culture. Kalau Anda salah membangun culture, itu akan jadi pedoman hidup Anda di tengah-tengah masyarakat yang ada. Nah itulah sebabnya kenapa saudara budaya orang Jawa tidak sama dengan Batak. Tidak sama enggak? Sama enggak? Enggak sama saudara. Kenapa? Karena mereka punya culture yang berbeda. Nah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara saya katakan bahwa kultur kerajaan Allah itu berbeda dari dunia ini. Nah budaya kerajaan Allah tidak dibangun oleh dunia tapi dibangun oleh Tuhan sendiri. Melalui apa? Keluarga. Makanya kenapa keluarga ada cultural mandate yang kemarin ini 2-3 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa pentingnya cultural mandate dalam sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara Anda harus tahu apa itu kultur, apa itu budaya. Kalau Anda nggak hati-hati budaya yang salah dibangun di keluarga akan salah terus ke depannya. Dan efeknya ke anak cucu kita. Anda harus tahu bahwa anak-anak saudara bukannya anak milikmu. Itu adalah titipan Tuhan. Betul? Itu bukan milikmu, itu titipan Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau, Anda dititipkan untuk Anda bertanggung jawab kepada anak-anak Anda. Yes or no? Betul apa enggak, saudara? Culture shapers dimulai dari keluarga. Kalau di keluarga nggak pernah di shape, nggak pernah dibentuk dalam kultur budaya Tuhan, kerajaan Allah, omong kosong dia bisa mempengaruhi dunia ini. It's impossible. Harus dimulai dari keluarga. Coba bilang keluarga. Nah saudara, mari kita akan lihat sedikit satu slide yang saya siapkan. Yang kemarin juga di session 1 di RJLM saya bahas. Saudara, culture atau budaya adalah cara kita melakukan dan memandang sesuatu. Kita menganggap sesuatu yang kita lakukan yang dianggap normal oleh suatu komunitas. Sesuatu yang sudah normal, oh normal toh begini. Gereja normal begini, hidup tuh normal. Saudara tahukah saudara sekarang seks bebas itu normal? Hah? Halo? Oh iya, saudara anak-anak muda pacaran. Kalau nggak hati-hati saudara akan masuk dengan norma yang baru yang namanya seks bebas. Why? Because it is become a culture. Itu adalah budaya saudara. Dan itu sudah dibiasakan oleh masyarakat. Nah yang menarik kalau Anda tahu di pandemi, waktu pandemi kan, saudara ada new normal. Betul?
pernah dengar new normal? Masih ingat gak? Masih ingat ya new normal. Nah, apa artinya new normal? Anda harus pakai masker. Sehingga apa yang tadinya nggak biasa pakai masker, sekarang Anda harus pakai masker. Anda bayangkan waktu pandemi, Anda nggak pakai masker, Anda batuk, pasti dimaki-maki loh. Bener nggak? Nggak pakai masker, batuk-batuk, okrok-okrok lagi. Terus Anda buang ingus, dijauhin orang loh. Betul apa enggak? Come on, why? Karena that is a new culture. Itu adalah a new normal. Sesuatu yang normal kalau pakai masker. You nggak pakai masker malah nggak dianggap normal. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Betul nggak saudara? Do you get the point? Nah, oleh karena itu Anda mesti melihat culture, saya lanjutkan, budaya itu terbentuk karena nilai-nilai yang dipraktekkan secara kolektif. Bukan cuma satu orang, tapi kolektif setiap hari dan kemudian menjadi pedoman hidup. Saudara, ketika saya pergi ke Manado, bukan waktu itu udah lama sekali sih, sebelum pandemi saya ke Manado. Dan kalau di Manado kan makanannya ikan lebih banyak. Ya, orang Manado mana? Oke. Saya pesan makan kepala ikan, rica-rica. Habis disediain, saya bilang gini sama yang jaga. Ada kecap manis? Dia langsung melihat saya. Oh, Bapak orang Jawa ya? Saudara tahu nggak saudara kenapa? Kalau saya harus pakai kecap manis. Orang Jawa. Tapi dia bilang kalau Manado mana ada yang begini katanya. Ini hanya orang Jawa. Saya nanya gini, kok tahu saya orang Jawa? Itu kecap manisnya. Karena di Manado nggak ada begini. Saudara, apa itu? Culture. Nilai-nilai yang sudah terbiasa. Kalau Anda pergi ke Jawa Tengah, kalau nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu Anda ke Jawa Tengah pesen ST, kalau nggak bilang ST tawar, keluarnya apa? Kenapa tuh begitu? Mereka tahu itu yang biasa, culture. Nah, sesuatu yang namanya budaya adalah sesuatu yang Anda praktekkan. Nah, di rumah apa yang Anda praktekkan tiap hari itu jadi culture. Dan yang menarik saudara, kemarin Pastor Paul berkata bahwa legacy atau yang namanya warisan bukan harta yang diberikan. Tetapi sesuatu yang ditanam dalam diri seseorang. Do you understand? Tahukah saudara yang di dalam diri seseorang itu apa? Pattern, pola. Makanya saudara Anda sebagai orang tua, kalau nggak hati-hati, polamu dikopi loh sama anakmu. Karena mereka melihat. Saudara, apa yang diajarkan, kalau saya ngajar, Anda belajar. Betul? Bahasa Inggrisnya, I teach, you learn. Tapi what I live, what I walk, apa yang saya jalani, apa yang saya hidupi, mereka bukan learn, they caught. Saya ulang ya, saya ajarin, mereka belajar. I teach, they learn. Itu bahasa Inggrisnya gitu tuh. Tahu ya? Tapi apa yang saya hidupi, mereka bukan belajar. They caught, mereka tangkap, itu jadi pola dalam hidup mereka. Itu sebabnya hati-hati sebagai orang tua, kalau Anda mau membangun pattern, anak tuh gak denger ngomonganmu tahu. Dia cuma belajar dari omonganmu, tapi dia tangkap hidupmu. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Now, saudara, saya percaya ini jarang terjadi, mungkin paling jarang di antara orang-orang. Saya itu tiap hari ngukur tekanan darah. Saya minum obat untuk jaga, baik kolesterol, tapi gula enggak. Tapi saya nggak minum tiap hari. Kalau nggak minum tiap hari, kalau saya nggak catat, bisa lupa, betul nggak? Saudara, kalau suatu hari nanti Anda datang ke rumah saya bisa kasih lihat tuh contoh catatan saya. Hari ini saya minum apa, yang nggak minum apa, saya catat tuh. Dari mana saya nyatet gitu? Saya lihat papa saya. Papa saya tuh disiplin kalau yang begituan. Dia punya catatan setiap hari saya liatin dia nyatet apa tuh. Dia minum apa tuh, dia catat tuh. Dia bikin rapi catatannya. Hanya gara-gara lihat, bukan diajarin, dia nggak ngajarin saya. I caught what he lived. Saya tangkap apa yang dia hidupi. Itu terjadi dalam hidup saya sekarang. Apa yang Anda hidupi itu lebih penting daripada omonganmu. Anda mau ngajar apa saja. Anda boleh ngajar hebat, tapi hidupmu ngawur, itu yang ditangkap. That's why I would say culture begin in the family. Halo? Amin.
Saya ngajarin anak saya. Kalau kemarin Anda yang ikut RGLM, Anda lihat Today's Message podcast yang live bersama anak saya bersama dengan Agung. Betul ya? Saudara, anak saya menangkap melihat hidup saya. Kenapa? Selain saya ajarkan, tapi saya hidupi. Anak saya ketika dia ngajar di Australia, ngajar piano, si Sally. Begitu dia bilang, Dad, aku dapat gaji nih. Yang pertama nih karena ngajar bayar jam-jaman. Oke? Saya duduk sama dia, saya bilang gini. Sel, kamu dapat gaji? Yes. Kamu mau kasih persepuluhan atau buah sulung? Saya nggak minta dia kasih amanah. Saya mau nanya, yuk kasih persepuluhan atau buah sulung? Jawaban dia mengejutkan saya sebenarnya. Buah sulung deh. Lalu saya tanya sama dia, buah sulung kamu tahu artinya apa? Tahu, kasih semua. Iya. Good, kasih semua. Kenapa? Bagi saya itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau you mau lihat financial breakthrough, kalau mau lihat hidupmu penuh dengan, saudara, kalau Anda mengembalikan persepuluhan, itu nggak ada urusannya Anda kaya atau enggak. Tapi do you obey God atau tidak? If you do not obey your God, omong kosong. Why? Karena saya sangat percaya persepuluhan itu adalah prinsip pertama yang ada di Alkitab. Alkitab mengajarkan Abraham mengembalikan persepuluhan jauh sebelum Taurat. Ketika dia memberikan itu adalah the first principle yang kemudian diulang-ulang terus dan menjadi principles of all believers. Dan dia belajar itu. Dan dia saksikan kemarin bagaimana hidupnya. Anda lihat itu nggak kemarin? Halo? Yang hadir coba angkat tangan. Anda dengar itu? Anak saya Raymond sama. Ketika dia kerja pertama kali di Amerika. Dia bilang, Dad, aku dapat gaji pertama. Saya tanya lagi sama dia, you wanna give tithe, persepuluhan atau buah sulung? Dia bilang, I give buah sulung, Dad. Give buah sulung. Kamu tahu kan buah sulung? Tahu, Dad, semua. Lalu dia pulang ke Indonesia for good, dia kerja di Indonesia. Kerja di Indonesia dapat gaji yang pertama toh. Orang tua berhak nanya, gaji lu berapa? Dia kasih tahu gaji saya segini, oke? Now, lu mau kasih persepuluhan atau mau kembalikan persepuluhan? Saya cuma ngetes. Atau buah sulung. Dia bilang buah sulung, Dad. Saya bilang sama dia. Kamu waktu di Amerika bukan udah kasih buah sulung? Dia jawab saya begini. Itu di Amerika, ini di Indonesia, Dad. Itu dolar, ini rupiah. Beda, dia bilang. Dia bilang jadi menurut imanmu, kerjakan. Anak saya Josie ketika dia pertama kali ngajar nari, dia dapat gaji. Saya tanya lagi, you wanna give persepuluhan atau enggak? Atau buah sulung? It's up to you. Saudara dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, bagi saya it is non-negotiable. Non-negotiable karena saya mau melihat anak-anak saya diberkati Tuhan. Saya mau melihat anak-anak saya dibuka jalannya sama Tuhan. Ada amin. Sehingga hidup mereka tahu how my father, dia tahu orang tuanya apa yang dilakukan dalam hidupnya. Budaya itu dibangun saudara oleh setiap, makanya anak istri, orang tua, keluarga mempraktekkan itu jadi pedoman. Dan itu menjadi pedoman hidup dari anak-anak saya. Halo, amin. Mau jadi culture shapers dimulai dari keluarga. Coba bilang di keluarga. Oke. Kita lanjut, mari kita akan lihat satu firman Tuhan sebelum kita lanjutkan. Oh haleluya. Efesus 2, 19-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun, coba bilang dibangun. Sekali lagi, dibangun. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan, kata dibangun di ayat 20 ini bicara sesuatu yang dibangun di atas sebuah pondasi. Anda nggak bisa bangun kalau nggak ada pondasi. Keluargamu kalau Anda mau membangun culture, kalau Anda mau membangun budaya, pondasinya apa yang Anda pakai? Kalau Anda nggak punya pondasi, omong kosong nggak bisa bangun. Betul nggak? Gedung ini bisa jadi ada pondasinya. Yes. Nah, Paulus lagi bilang gereja harus dibangun di atas dasar pondasi Yesus Kristus. Dalam keluarga sama, apa yang Anda bangun pondasi di keluargamu, baru Anda bisa bangun di atasnya. Kalau enggak bisa.
Lalu ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Coba bilang dibangunkan. Dibangunkan ayat 22 mempunyai pengertian bukan cuma di atas fondasi, tapi dibangun bersama menjadi satu bangunan. That becomes a building. Dibangun di atas dasar, itu ayat 20, dibangunkan bersama-sama to become one building. Hal yang sama, saudara Anda membangun culture di keluarga di atas sebuah fondasi dulu. Anda dibangun dan waktu mau jadi culture dalam satu rumah tangga, sama-sama dibangun dalam satu kesatuan in one culture. Halo? Amin. Dibangun itu artinya apa? Dibangun itu artinya ada proses sistematis dan sengaja. Coba bilang sengaja. Sekali lagi sengaja. Bilang sistematis. Keluargamu gak akan pernah punya kultur budaya kerajaan Allah kalau gak sengaja dibangun. Itu gak bisa dibangun atas dasar random. Gak bisa dibangun acak. Harus sengaja. Yang setuju katakan amin. Coba bilang sengaja. Makanya anak-anak saya, istri saya, kalau dia tahu ada hal yang gak baik di anak saya, dia lapor. Dan dia kasih tahu ini salahnya. Dan harus sengaja dikoreksi. Dari kapan? Dari kecil. Karena kalau anak udah mulai besar agak susah. Anak dari umur 0 sampai umur 6 dekat sama mamanya. Begitu 6 ke atas dekat sama papanya. Makanya dia akan nangkep hidup bapaknya kayak apa tuh di umur 6 ke atas. Hati-hati lu bapak-bapak. Halo? Amin? Oh haleluya. Mari kita lihat slide berikut ini. Kayaknya kenapa jamnya ibadah 2 lebih cepat dari ibadah 1? Orang tua harus secara sistematis dan sengaja membangun anak-anaknya dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan secara bersama-sama dan konsisten. Sampai menjadi budaya dan pedoman hidup. Jadi orang tua tuh ya harus membangun anak-anaknya sistematis, sengaja membangun anaknya. Dengan cara apa? Menghidupi dulu dong nilai-nilainya. Dia hidupi nilai-nilainya bersama-sama dengan istri dan anak-anak konsisten. Jangan entar iya, entar enggak. Secara konsisten dibangun. Dan akhirnya itu menjadi culture dan akhirnya itu menjadi pedoman buat anak-anaknya. Saudara, saya bersama dengan istri punya komitmen. Waktu waktu anak-anak saya masih kecil. Istri saya pokoknya tahu begini. Apapun anak mau minta harus keputusan dedinya. Jadi kalau dedinya bilang, saya bilang enggak. Biasa anak udah tahu. Kalau bapaknya bilang enggak, dia cari jalan. Ya atau enggak? Ayo. Anak-anak orang Kristen tuh pinter-pinter, saya kasih tahu saudara. Percaya enggak pinter-pinter? Pinter. Dia cari jalan ngomong sama siapa? Ayo saya mau tanya, ngomong sama siapa? Maminya. Terus maminya begini seandainya. Istri saya enggak. Tapi kalau maminya bilang, nih ya mami jangan kasih tahu Dedi ya. Itu penyakit itu. Itu pasti bikin culture gak bakal terjadi. Karena istri kan punya belas kasihan lebih. Haleluya. Jadi dia bilang, kamu jangan kasih tahu papa ya. Papi ya. Iya mam. Berikutnya dia akan gitu lagi. Dia akan balik lagi. Gitu gak? Tapi istri saya gak gitu. Anak saya datang, dia bilang, udah tanya Dad? Udah. Dad bilang apa? Enggak. Ya udah. Lama-lama dia males juga nanya maminya. Jawabannya pasti sama. Do you understand? Anda nangkap? Saudara, culture itu harus bersama dibangun. Kalau enggak sama dibangun enggak bakal bisa. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Mari kita lihat Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Coba bilang berulang-ulang. Ngajar itu nggak bisa cuma sekali. Tadi pagi saya lupa, saya berhenti di sini. Saya mau sampaikan saudara ada satu menarik.
Anak saya Raymond, waktu mau pergi sekolah ke Amerika, tiap hari, tiap malam, saya panggil di kamar, saya ngomongin sampai bosen dia. Saya kasih nasihat sama dia. Saya kasih nasihat sama dia. Saya kasih nasihat sama dia. Dari mulai denger, saya sudah bisa feeling. Sampai lama-lama gue bosen juga nih gitu. Masuk kanan, keluar kiri. Masih mending lah ya daripada masuk kanan, keluar kanan ya. Begitu terus. Tapi saya nggak peduli. Soalnya dia mau ngerti apa enggak, tokannya saya kasih terus. Sampai satu titik di Amerika dia ngalamin lawatan Tuhan. Waktu dia ngalamin lawatan Tuhan di Amerika, dia nangis di WC sendirian. Waktu itu kemudian Tuhan ingatkan semua ngomongan saya. Waktu saya datang ke kunjungan sama dia, dia cerita. Dad, don't be discouraged. Jangan pernah merasa kecil hati. Omongin aja, khotbahin aja terus. Jemaat boleh gak denger, Dad. Suatu hari ada masanya, dia akan denger ngomongan Dad. Kenapa saya bilang gitu? Karena that is what I experience. Itu sebab yang ngajar ulang-ulang. Halo, tapi jangan cuma ngajar ulang-ulang terus kitanya sendiri yang ngajar gak melakukan. Itu yang namanya muna. Tahu muna? Itu yang namanya kita melakukan sesuatu yang gak pernah punya integritas. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan yang ngobrol sama dia. Waktu engkau lagi ada di rumah, waktu engkau dalam perjalanan, waktu engkau berbaring, waktu engkau bangun, ngomong terus. Makanya ada kitab ulangan. Ulang-ulang terus, betul apa enggak? Nah orang tua jangan selalu menyerahkan anaknya kepada sekolah sama sekolah minggu. Enggak, saudara di sekolah berapa jam? Di sekolah minggu berapa jam? Di rumah yang paling lama. Diapain tuh anak di rumah? Itu penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang terekspos dengan sosial media. Ya enggak? Saudara apalagi anak-anak sekarang bahasa Inggrisnya jago-jago loh. Oh iya. Orang tua yang enggak bisa bahasa Inggris. Terus punya anak bahasa Inggrisnya was, wes, was. Bangga dia. Betul ya? Enggak salah, bangga boleh. Tapi Anda tahu enggak? Anakmu yang jago bahasa Inggris. Exposure dia ke dunia maya lebih dalam. Dia bisa ngerti semua omongan karena Inggrisnya jago. Dia bisa ngerti. Nah masalahnya yang ada di dunia maya, social media, nggak semuanya benar. Dan anak kecil, anak-anak yang lebih kecil nggak bisa nyaring tahu. Dan itu tanpa sadar itu membentuk budaya. Kalau Anda nggak membangun budaya yang benar, nggak ada fight di dalamnya, dia akan masuk tuh. Apalagi kalau anakmu bisa bahasa Korea, bisa bahasa Inggris. Dia punya multi talented di dalam bahasa. Bisa bahasa Mandarin. Alamak kalau orang bilang. Itu makin dalam dia akan ngerti semua situs dia bisa masuk. Why? Because he understand. Tanpa sadar semua budaya masuk tiap hari. Nah Anda sendiri gak bangun tiap hari. Jangan heran anakmu milik dunia. Sehingga Anda akan bingung sendiri. Kenapa anak saya begini? Salah lu sendiri. Kenapa lu gak didik? Halo? Coba-coba yang ngerti lambaikan tangan. Life is about that my friend. Itu sebabnya orang tua hari ini harus punya peran aktif. Semakin aktif di dunia sosial media. Saya peringatkan bagi Anda orang tua yang punya anak-anak menjelang kepada remaja. Be careful. Anda gak bisa anggap enteng itu. Serius. Anda harus betul-betul memperhatikan itu. Nah untuk itu apa yang menjadi fokus Anda sebagai orang tua dalam membangun. Saya gak bilang anak-anak harus jadi pendeta, enggak. Waktu saya didik anak saya belum pendeta dan saya gak ngarepin dia jadi pendeta kok. Tapi saya mengajarkan mereka berjalan dalam jalan Tuhan. Betul apa enggak? Jangan pikir anakmu kalau diajarin gini jadi pendeta. Enggak harus jadi pendeta. Kalau suatu hari ada pendeta ya puji Tuhan kalau dipanggil. Kalau enggak ya enggak dong. Setuju enggak? Halo? Jangan heran anak-anakmu boleh ada di gereja, boleh datang di gereja bahkan melayani, tapi cara pikirnya sekuler. Kenapa tuh? Karena gak diajar. Dari kecil. Udah telat. Paham? Halo?
Coba sikut paham gak gitu? Nah saya ajak saudara sebentar, fasten your seat belt. Coba renungkan apa yang saya akan tunjukkan kepada saudara. Are you ready? Ready? Coba semua begini. Tarik nafas. I know it is difficult. Coba ya renungkan hal berikut ini. Ready? Anak ngejar karir. Anak ngejar duit. Didukung sama orang tuanya. Ya pasti dong orang tua juga dukung dong. Betul ya? Setuju ya? Boleh sah-sah saja Anda dukung. Dia ngejar karir, ngejar uang, Anda sangat mendukung. Pertanyaannya apakah kita ngajarin mereka ngejar destiny Tuhan enggak? Oh lu ngejar prestasi, oh lu ngejar duit, oh lu ngejar karir. Good, I push. Aku beri semangat. Tapi Anda ajarin enggak anakmu untuk ngejar destiny Tuhan? Kamu juga harus kejar dong apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kalau Anda nggak ajarkan itu, di anakmu menangkap bapaknya, emaknya lebih penting karir dan duit daripada Tuhan. Itu loh masuk ke mereka. Anda enggak lu pastor saya nggak ngajarin gitu. Kelakuanmu ngajarin gitu. Betul atau enggak? Halo? Tarik napas sekali lagi. Tanpa sadar. The value system you build is through your life. Berikut. Next please. Anak Anda sibuk dalam pekerjaan bisnis, sibuk banget. Sampai nggak ada waktu. Dimaklumi. Maklum lah pastor, anak saya lagi sibuk. Anda maklumi. Fine Anda maklumi. Saya nggak masalah Anda maklumi. Pertanyaan berikutnya adalah begini. Next. Apakah kita didik mereka untuk terlibat dalam pelayanan dan sibuk juga dalam pelayanan? Enggak? Saudara mau tahu, kelihatannya kecil ya. Tapi Anda punya pilihan, itu ditangkap sama anak. Diartikan. Buat bapak gua, karier, kesibukan dalam dunia usaha itu jauh lebih penting daripada terlibat dalam pelayanan. Jangan heran anakmu gak mau terlibat dalam pelayanan. Why? Diajarin dari kecil begitu. It is caught by what we do. Jelas? Nangkap? Tarik napas sekali lagi. Yang ketiga, coba lihat. Anak mau kursus, mau main sama temen, mau ke mall. Bapak emaknya nganterin loh. Ya terang dong mesti dianterin. Mau main sama temen, mau main di mall, mau ketemu temen sama-sama. Dianterin sama mama bapaknya. Good. Pertanyaan saya berikutnya. Apakah kita juga nganter mereka kalau ingin ke gereja? Oh papi mami gak ada waktu, lu aja pergi, gak usah pergi. Apa artinya? Anda gak ngajarin loh, gak ngomong loh, tapi kelakuanmu itu loh. Bahwa anak nangkep, oh mall lebih penting, teman lebih penting, kegiatan lebih penting daripada gereja. Itu yang dia tangkap bro. Sis, begitu dia dewasa jangan harap dia mau ke gereja. Karena emak bapaknya ngajarin begitu. Kalau ada ulang tahun temen dulu nomor satu. Kalau ada main game nomor satu. Kalau ada olahraga nomor satu. Kenapa? Karena bapaknya ngajarin begitu. Coba-coba yang ngerti lambaikan tangan. Nangkep gak? Makanya dia gak mau ke gereja. Lo bapak gue dari kecil ngajarinnya kayak begitu. Gue aja mau ke gereja gak dianterin. Tapi kalau gue ke rumah temen dianterin. Ya jelas. Makanya ketika ada pesta temennya dia pergi duluan daripada ke gereja. Anda bilang kenapa gak ke gereja? Lu yang ngajarin cuma dia gak berani ngomong aja. Betul gak? Halo, come on. No, I teach this because I love you. Saya yang mengasihi saudara. Supaya saudara tahu generasimu jangan direbut sama dunia. Pertempuran itu di generasi. Apa yang diajarin?
Next berikutnya. Tarik napas sekali lagi. Haleluya. Anakmu tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan. Anda tegur. Kok kamu kerja kayak gini? Males-malesan, datang telat lo. Ngapain lo kerja kayak begini? Lu ntar juga dipecat lo. Males-malesan, ditegur tuh anak kayak begitu. Karena bapak emaknya concern. Kalau nggak ada kerjaan dari mama bapaknya yang bingung kan begitu. Tapi pertanyaan saya berikutnya begini. Next. Apakah Anda juga menegur mereka kalau nggak baca Alkitab, nggak bertanggung jawab sama rohaninya? Anda tegur nggak? Kalau dia nggak kerja benar, Anda tegur. Tapi kalau dia biarkan kerohaniannya, Anda nggak tegur. Artinya kerohanian nggak sepenting daripada apa yang dia kerjakan. Itu aja udah ditangkap sama anakmu. Nggak usah Anda ngomong deh. Itu ketangkap dalam kelakuan dan pilihan-pilihan saudara. Betul lah tanda? Come on. Itu sebabnya penting banget saudara. Untuk bagaimana Anda menghidupi kehidupan saudara. Kekristenan itu bukan cuma ibadah. Saya nggak mengharapkan Anda jadi pendeta kok. Kalau Anda semua jadi pastor tuh saya jadi jemaat gitu ya. Tapi saya berharap Anda mendidik anak-anakmu menjadi perjalanannya serupa dengan Kristus. Kalau kita punya cara berpikir yang terbalik-balik kayak tadi, nggak mungkin ada kultur bisa dibangun di dalam rumah tangga. Nggak mungkin, impossible. Anda nggak mungkin punya keturunan yang bisa menjadi culture shapers. Bahkan keturunan kita shaped by the world. Akan dibentuk oleh dunia ini. Anda mesti menyadari bahwa kehidupan yang Anda terima dari Tuhan itu adalah kesempatan bagaimana membangun generasi. Katakan amin. Ada lagi contoh orang tua. Orang tua yang berjuang mati-matian untuk kehidupan. Cari nafkah atau apapun saudara. Cari duit barangkali. Berjuang dengan kekuatan sendiri. Tidak pernah melibatkan Tuhan. Tidak pernah belajar. Walaupun ke gereja. Banyak loh orang Kristen kayak gitu. Dia ke gereja tapi dia fight for their life. Tapi dengan kekuatan sendiri. Anaknya lihat. Terus udah gede Anda ajarin anakmu. Berserah ya sama Tuhan. Lu ngomong apa? Gua lihat lu kayak hidupnya kayak begitu. Ngomong berserah. Bagaimana Anda bisa ngajarin anakmu berserah? Orang kita hidupnya ada kelihatan gak berserah. Sekali lagi saya kasih tahu supaya saudara nangkep. Apa yang saya ajarkan, you learn. Apa yang saya hidupi, you caught. And that become a pattern. Haleluya. Ada orang tua yang sadar? Sadar saudara, ini penting. Karena anakmu sedang diperjuangkan, diperebutkan sama dunia. Anda bilang begini, oh pastor kalau ngomong kayaknya keterlaluan, terlalu keras. Saudara mau tahu, dunia lebih keras. Dunia lebih keterlaluan mau merebut saudara punya anak. Kalau Anda biarkan, pasti direbut. Karena nggak ada yang namanya setan diam-diam. Setan lebih rajin, setan lebih kerja keras daripada anak Tuhan dan orang tua Kristen. Amin. Saya makanya bersyukur dengan punya istri yang sama-sama mau membangun dalam anak-anak saya. Ada satu momen istri saya ngomong begini sama saya. Saya nggak pernah ceritain. This is the first time aku cerita. Karena saya pelayanan begitu sibuknya. Istri saya bilang begini. Dan itu membuat saya kaget. Jangan sampai ya Dad. Anak kita nanti manggil Dad Om. Because they don't know the daddy. Saya waktu dengar itu saya shock. And I try to manage. Dan saya bersyukur anak-anak saya nggak ada yang panggil saya Om.
Coba yang ngerti lambaikan tangan. Tanggung jawab seorang tua is awesome. Itu bukan buruk, bukan susah, no. Tapi kebahagiaan ketika Anda lihat anak cucumu ada dalam Tuhan. Saya bersyukur. Anak saya yang mengajarkan cucu saya, El. Gak boleh ngomong oh my God. Kenapa? Karena tidak boleh menyebut nama Tuhan sia-sia. Saya dengar sendiri kesaksiannya. Kalau gak salah kemarin di RJLM dia ngomong. Atau di mana gitu. Anaknya di sekolah, ketemu temennya ngomong, oh my God. Jangan ngomong begitu. Itu culture shapers. Karena stand up with the values. Waktu ditanya sama, kalau gak salah Yehu yang nanya. Kenapa ngomong begitu? Karena menurut firman Tuhan, keren. Jangan menyebut nama Allah sia-sia. Itu masuk tuh. Dari kecil masuk tuh. Haleluya. Saya belum pernah ngelihat jemaat yang serius dengar kayak begini. Dan saya bersyukur saudara, haleluya. Suatu hari kita liburan ke Australia, Sally masih kuliah. Saya tidak tahu dia ingat gak ngomongan dia sendiri. Anak-anak saya masih kecil, kita jalan-jalan di Australia. Nonton, apa, pulang. Udah selesai dong mau liburan. Kita pulang, si Sally sekolah kan di situ. Saya tanya anak-anak saya, enak gak jalan-jalan? Enak, Dad. Mau lagi gak? Mau, Dad. Mau sering apa jarang? Sering, Dad. Gitu. Dia kan gak pernah tahu duitnya mahal kan gitu. Saya nanya gini, mana lebih enak? Jalan-jalan atau tinggal dalam hadirat Tuhan? Gak bisa jawab anak-anak. Diem. Nyeletuklah si Sally yang paling gede. Kalau nanya jangan begitu, Dad. Susah jawabnya, kata dia. Saya bilang aku sengaja nanya ini. Jangan pikir aku nanya sembarangan. I make it purposely. Kenapa? Kalau kamu nggak merasa bahwa hadirat Tuhan lebih hebat daripada ini, Anda akan menggantikan kamu akan menggantikan hadirat Tuhan dengan jalan-jalan. Dan kamu nggak akan ngerti satu firman. Apa itu, Dad? Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan dari 1000 hari di tempat lain. You will not understand this until your heart set. Hadirat Tuhan lebih penting dari ini. Dari kecil saya ajarin mereka. Sehingga pada waktu besarnya itu rambu sudah jalan. Saya nggak mengharapkan mereka jadi pendeta. Saya belum jadi pendeta. Bagaimana saudara budaya bisa dibangun dalam keluarga? Number 1, harus menjadi model dalam kehidupan sehari-hari dong. Jangan cuma waktu di gereja hebat. Jangan cuma waktu doa hebat. Tapi dalam hidup sehari-hari heboh. Yang dilihat sama anak, yang ditangkap sama anak itu bukan apa yang kita ngomong. Yang kita hidupi. Tiap hari itu kelihatan. Itu yang ditangkap. That become pattern. Dalam Filipi 3:17, saudara-saudara ikutilah teladanku, perhatikan mereka yang hidup sama seperti kamu yang menjadi teladanku. Paulus berkata ikuti teladanku. Makanya Timotius mengambil gaya hidupnya Paulus, cara berpikirnya Paulus, imannya, kesabarannya diambil semua. Dan he caught this from the life of Apostle Paul. Dari hidupnya Rasul Paulus. Pengajaran Rasul Paulus is satu hal, tapi cara hidupnya itu ditangkap, itu jadi pattern. Saya gak pernah lihat papa saya nampar istrinya. Saya gak pernah lihat papa saya mengeluh sekalipun dia sakit. I know he's really sick. Sampai badannya waktu dia diurut itu kerasnya minta ampun. Dia gak pernah komplain.
I caught it. And that becomes my habit. Itu pattern, saudara. Kalau anak bentar-bentar ngamuk, ngomel. Saya nggak pernah lihat papa saya maki-maki istrinya. I caught it. Kalau kamu jadi model, Anda mencintai Tuhan enggak? Mencintai Tuhan bukan cuma ngomongin ayat, bro. Tapi ayat ngomongin kamu. Makanya orang bisa begitu berohani di gereja. Berohani mengerti firman. Hidupnya babak belur. Prioritas hidup kita kayak apa? Anak tuh lihat kok. What is your priority? Prioritas itu kan yang kita duluin, bukan? Pastor, saya ngajarin anak saya tuh ya, saya ngomongin terus untuk dia dahulukan Tuhan. Tapi kenyataan hidupnya kita gak pernah dahuluin Tuhan. Dia ikut yang mana? Dulu ya, ada orang tua ayah ngerokok di depan anaknya nih. Terus dia bilang sama anaknya, jangan ikutin kebiasaan papa ngerokok, gak sehat. Saya mau tanya sama saudara, anaknya udah gede ngerokok gak? Tell me, ngerokok gak? Kenapa? Karena apa yang diajarin bapaknya they learn. Tapi apa yang dikerjakan bapaknya they caught. Bagaimana reaksi saudara ketika menghadapi tantangan? Ayo, anak tuh lihat. Begitu ada masalah, baik keuangan, baik tantangan, di pekerjaan. Coba tuh anakmu lihat tahu. Bapaknya, emaknya uring-uringan berantem gara-gara ada masalah. Jangan heran si anak kalau udah gede juga kayak begitu. Waktu Anda susah, waktu Anda sulit, Anda masih berdoa sama Tuhan gak? Anda masih mengharapkan Tuhan gak? Masih percaya sama Tuhan gak? Anak tuh lihat. Anda pernah kecewa gak? Pernah? Anda pernah sakit hati? Pernah? Jujur aja. Pastilah. Tapi apa reaksimu? Waktu menghadapi itu. Anak lihat. Caramu menangani akan dilihat sama anak. Lu dewasa enggak? Kalau lu aja kayak begitu modelnya, jangan harap gue bisa melakukan yang lebih baik. Karena you give me wrong pattern. Halo? Amin. Saya buka cerita yang gak pernah saya cerita. Hanya anak dan istri yang tahu. Tahun lalu saya pernah kena scam kartu kredit. Nilainya gak sedikit. You don't know, saya gak pernah cerita. Anak saya tahu tuh berapa setengah matinya saya. Tapi saya gak pernah uring-uringan. Saya cuma bilang, I believe my God. Itu akan jadi contoh buat anak saya. Di tengah kesulitan kayak apapun. Bapaknya terus mengandalkan Tuhan. Anak tuh lihat cara hidup Anda. Anak tuh lihat kamu punya keputusan kayak apa. Kamu boleh ngomong, Anda punya ada ayatnya begini. Silakan. Dia belajar dari situ. Tapi dia tangkap gaya hidupmu. Yang menjadi gaya hidupnya. Halo? Betul gak? Apakah Anda mempunyai kekudusan? Papa saya gak pernah tuh tertarik dengan perempuan yang lain, gak pernah. Dia jaga kekudusan. Papa saya gak pernah khotbahin saya soal kekudusan. Tapi saya lihat hidup dia. Dan I caught it.
Papa saya pernah suatu hari menghadapi, saya nggak pernah lihat papa saya gemeteran. Satu titik dia gemeteran karena dia diintimidasi. Gara-gara dia mendapat sebuah aset dari yang dia beli sendiri, yang dia jual dengan harga mahal waktu itu. Dia bukan dijual, dia dapat karena dia sewa. Sekian miliar. Ada pihak satu family yang menuntut itu. Dengan intimidasi keras dia gemetar. Saudara mau tahu papa saya bilang apa? Kalau dia mau ambil. Bayangin saudara. Saya lihat bapak saya ngerti apa artinya. Menyerahkan haknya. Walaupun itu hak dia sebenarnya. From then on I see a bit of my life, the life of my father. Dan saya ikuti. Orang tua sadar khotbah yang paling hebat dalam hidupmu, kelakuanmu di rumah. Amin. Enggak hebat di gereja. Kita boleh hebat di gereja. Boleh hebat. Karunia dahsyat. Nubuatan dahsyat itu persis kayak nabi yang ninggalin utang toh. What's for? Anda masih mau nomor 2? I give you number 2 ya. Amen. Saya berharap ini bukan apa-apa. Karena begini, menjelang kedatangan Tuhan, AI makin dahsyat loh. Jangan heran anak-anak muda sekarang punya mentornya AI. Curhatnya sama AI. Be careful friends. Anda juga sebagai orang tua, kalau nggak hati-hati kalau Anda bermain dengan AI, itu AI yang sebenarnya teknologi bisa jadi AI-mu. Pacarmu itu, pacar gelapmu. Serius. Kalau Anda nggak memperhatikan baik-baik, how to build inside the pattern. Dia akan dibentuk oleh dunia. They not become culture shapers, but they are shaped by the word. Nangkep gak? Halo? Tugas saudara bukan cuma melahirkan. Oke, saya tahu ini kata-kata keras banget ya. Mau denger gak? Mau denger bener? Ini khususnya buat pria-pria nih. Bener? Halo, pria-pria siap gak? Coba duduk tegak sedikit. Udah dari tadi katanya. Pria yang hanya bisa melahirkan anak, tapi tidak membapai anakmu dengan benar. Namanya babon. Only babon yang bisa melahirkan anak tapi tidak bisa membapai. Jangan jadi babon. Jadi bapak yang benar. Ada bapak-bapak di sini? Don't become babon. Babon hanya melahirkan anak. Kasih makan sama anaknya. Itu babon. Tapi bapak, dia nurture, dia bangun. Dia buat pattern lewat hidupnya. Yang kedua, membangun kultur di keluarga adalah membangun identitas diri di dalam Kristus. Orang tua pun harus punya identitas yang benar.
Kalau orang tua merasa dirinya berharga karena kecantikannya, Anda sedang membangun identitas palsu dalam hidupmu. Dan anak-anakmu akan kena akibatnya. Kalau Anda membangun kehidupan saudara, Anda baru merasa hebat kalau Anda kaya, Anda sukses. Anda sedang membangun identitas palsu terhadap anak-anakmu. Karena Anda sedang membangun Babel. Bukan altar. Itu kata Pastor Poleadau kemarin. Cerita lagi sedikit. Saya pernah cerita di gereja lain, tapi belum pernah kayaknya saya cerita di sini. Ini kalau kisah-kisah saya seputar kalau mengenai keluarga, ya pasti ngomong keluarga saya lah. Mau ngomongin siapa? Anak saya Raymond. Mana Raymond? Where are you? Oh, di bawah ya. Suatu hari, dia mau nyukur. Nah, ini udah pernah dengar ceritanya dia. Maminya biasa nganterin, tapi maminya nggak bisa waktu itu, suruh saya nganterin. Dad, anterin dia, cukur di mana? Di situ. Itu loh, dekat Five Hotel tuh, situ tuh, tempat nyukur tuh situ. Ya duduklah, kan masih kecil tuh. Biasanya gimana Pak? Cepak, anak saya itu biasa cepak. Si Raymond tuh. Seberapa pendeknya? Coba kasih contoh, jangan pendek-pendek dulu ya Pak, coba contoh. Dia kasih kan senang. Dia guntingnya tuh dari sini ke atas tuh, di tengah. Serrrr, gitu. Terus saya lihat, oh masih tebel Pak. Saya tanya Raymond, hey ketebelan gak? Iya ketebelan Dad. Ya udah, agak pendek dikit ya Pak. Iya. Di setel gak kasih tahu saya. Tahu dia serrrr, pendek banget. Udah hampir botak itu. Anak saya shock si Raymond, Dad begitu. Terus mau diapain? Masa dibalikin lagi? Mau gak mau semuanya dikosongin. Saya bilang, Mas, kenapa gak kasih tahu saya? Katanya pendek. Ya lu kasih tahu gue dulu dong kayak apa. Marah dia tuh, anak pulang nangis. Istri saya lihat, Dad, kenapa kayak begini? Emang gak dikasih tahu? Waduh, istri saya juga udah mulai sepaneng lihat anak begitu. Lalu anak saya nangis, Raymond masuk kamar, dia kunci pintu. Dia bilang gini, besok aku gak mau sekolah. Tutup. Saya orang tua, rasa bersalahnya juga ada tuh. Betul gak? Waduh, cilaka nih gue. Saya berdoa, Tuhan saya mesti ngomong apa sama anak saya? Saya ngomong identitas. Ray, besok kamu gak mau sekolah? Enggak. Nangis. Kamu tahu? Dedimu sayang kamu, bukan karena rambutmu. Dedimu sayang kamu, karena kamu. Dia udah mulai diem. Saya naik lebih satu level. Tuhan lihat kamu, bukan dari rambutmu. Tuhan lihat kamu, sebagaimana kamu ada. Dia diem tuh. Dia diem. Dia udah mulai nggak dari nangis, dia diem. Saya udah tahu nih, udah mulai masuk. Values ini masuk di pikiran. Saya tinggal sebentar. Gak lama anak saya bilang, besok aku sekolah deh. Puji Tuhan. Haleluya. Waktu dia sekolah, yang deg-degan saya. Saya deg-degan, saya takut anak saya dibully. Begitu pulang sekolah, saya ketemu dia. Saya tanya dia, tadi di sekolah kamu gimana? Gimana teman-temanmu? Teman-temanku bilang, rambutmu bagus ya, palaku dipegang-pegang katanya. Enak megangin pala lu gitu. Saya bilang, tuh percaya. Tuhan, dia tenang. Identitas dari kecil dibangun. Is the valuable, is the person. Not rambut, bukan kecantikan, bukan tas. Siapa yang bangun? Orang tua. Lu kalau naik ini keren deh. Kalau lu pakai baju itu kurang keren. Mau pakai ini, mau pakai apa tetap keren.
Your identity is in Christ. Supaya kita tahu, orang tua juga sadar. Identitas kita tidak ditentukan oleh things, barang-barang. Amin. Haleluya. Saya bisa on and on karena waktu. Saudara. Cocoknya ini seminar memang. Terakhir 3 ya. Masih oke gak nih? 3 aja ya. Didik anak-anakmu menurut jalan yang patut baginya. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata didiklah, dalam terjemahan yang lain, latihlah. Dalam terjemahan yang lain, biasakanlah. Dalam terjemahan yang lain, disiplinkanlah anak. Jalan itu harus jalan yang patut, bukan yang dia mau, tapi yang patut. Apa yang patut? Dalam firman Tuhan. Ajarin mereka berdoa. Bukan lebih dari itu aja. Anda harus punya rambu-rambu sama anak-anak. Anak zaman sekarang apalagi. Kalau Anda bilang, gak boleh gini ya. Dia jawabnya gini, kenapa gak boleh? Gitu jawabnya. Anak-anak saya tuh ada rambu. Pulang gak boleh lewat jam 9 malam. I set the time. Halo. Saya bilang kamu masih kecil, nggak usah pacaran. Anda ngerti nggak kalau dulu ada istilah cinta monyet? Monyet tuh punya cinta loh. Pastor, maksud saya biar dia kenalan lah, kenal, jangan dia puper. Emang di gereja nggak bisa kenalan sama teman-teman? Kasih rambu bro. Kalau Anda nggak kasih rambu, bablas. Artinya apa? Didik mereka menurut jalan yang patut. Dia akan tanya, why? You have to explain it. Why? Dari 3 anak saya, yang paling kenyang di rotan itu Raymond. Every time I've done this, saya tanya sama dia. Kamu tahu kenapa dirimu lakukan ini? Tahu. Why? I was wrong. Saya nggak sembarangan. Sehingga suatu ketika anak saya kan tahu. Begitu dia salah. Saya nggak bilang apa-apa. Kamu salah enggak? Salahnya ini masalah berat nih, bukan salah keteledoran anak-anak, bukan. Kamu salah? Iya. Kalau salah mesti diapain? Dengan berat hati. Rotan deh. Are you ready? Yes. Istri saya tahu kok. Kebodohan anakmu akan keluar oleh karena kamu didik dengan benar. Jangan heran kalau anak-anak nanti udah gede. Nggak respect orang tuanya. Jangan nyesel. Karena itulah tuayan yang Anda harus terima. Dia nggak respect sama orang tua. Makanya saya punya satu statement. Yang saya ambil dari seorang
guru saya dalam hal keluarga. Namanya Dr. James Dobson. Itu guru saya, udah meninggal. Saya banyak buku-bukunya, James Dobson mengajar anak. Dare to discipline your kids. Dia ngomong satu statement. Mau dengar? Mau dengar? Mendisiplin anak adalah hak anak. Saya kaget waktu baca statement itu. Mendisiplin anak adalah hak anak. Jangan pernah tidak kasih hak itu. Lalu dia jelasin, saya baru ngerti. Kalau kamu gak pernah disiplin, nanti dia udah gede, dia gak pernah tahu mana yang benar, mana yang enggak. Yang salahin adalah kamu, karena itu hak dia untuk terima kedisiplinan dari kecil. Dan saya admire dia, karena many books yang saya baca, itu influence me to teach my kids. Apakah Anda mendisiplin anakmu? Gak heran kalau dia udah gede dia ngeladenin Anda. Gak heran. Gak usah bingung. Why? Karena tidak mendidik di dalam jalan Tuhan yang patut bagi. Saya tahu papa saya. Kalau mendidik anak tidak pakai Alkitab karena dia gak ngerti firman. Tapi apa yang dia didik itu membentuk saya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berharap apa yang saya jelasin menyadarkan saudara, keluarga itu penting. Bukan duit. Anak kalau dia udah gede, kalau dia punya kecerdasan lebih dari bapaknya, dia bisa cari duit kok. Tapi dia punya Tuhan gak waktu dia cari duit? Dia punya iman gak berjalan waktu dia cari duit? Dia kenal gak Tuhan bapaknya? Ingat saudara waktu Elisa terima jubah Elia. Tahu kan? Terima jubah Elia. Waktu dia terima tuh, itu jubah kebesaran Elia. Dia gak langsung pakai petatang petenteng gitu. Gua ini punya jubah Elia, gua ini penerus Elia nih. Gua bisa pakai ini. Oh kayaknya keren saya punya jubah itu. Enggak, Elisa gak pakai jubah itu. Begitu dia terima jubah yang dilempar oleh Elia waktu dia naik. Dia pukul itu sungai Yordan. Boom! Dengan jubah itu. Di mana Allahnya Elia? Karena dia tahu Allah Elia yang membuat Elia kayak gitu. Aku perlu punya ayah, Allah dari bapakku. Masih mau dengar kesaksian satu? Saksian ya? Hero kita aja udah selesai nih. Waktu anak saya sekolah di Amerika, dolar dari 9.000 tembus 12.000. Istri saya tanya di suatu pagi, dolar udah segini deh. Masih bisa enggak? Masih bisa. Pantang, pendeta bilang gak bisa. Naik 14.000, tembus mau 15.000. Ini udah naiknya hampir 50%. Nanya lagi istri saya. Jangan dipaksa deh. Kalau gak kuat, bawa pulang. Daripada kita juga di sini morat-marit ntar. Enggak lah. Walaupun saya ngomong enggak, tapi mikir juga kan. Saya telepon si Raymond. Ray, kamu tahu gak dolar berapa sekarang? Tahu deh. Kenapa? Kamu tenang aja. Ya, dia bapaknya. Makanya tuh ya kalau kita punya mental anak tuh gak pernah khawatir. Saya bilang gini, kalau dolar ini tembus naik di atas ini, I think your dad gak bisa. Kamu pulang. Jawaban dia menohok saya. Mau tahu jawabannya? Dad, I think your God and my God is the same. Ya jelas dong.
Masa Allah gua sama Allah lu beda? Saya bilang, of course. Yes, Dad. Your God and my God is the same. Of course, saya bilang. Maksud lu apa? Your God brought me from Indonesia to America. That is your God. My God will finish my school in America. Waktu dia bilang gitu saya gak bisa jawab. Saya cuma melted in my heart. I know my God will supply. Saya bisa banyak cerita dari situ kesaksian tentang keuangan. Tapi saya bersyukur anak-anak saya tahu Tuhannya dahsyat. Tuhan Bapaknya dahsyat. Pagi hari ini. Jangan ada penyesalan. Tapi rubahlah hidupmu. Masih ada waktu. Selama masih ada nafas di kandung badan. Yuk kita rubah hidup kita. Jadilah family yang membangun culture of the kingdom in our family. Mari kita bangkit berdiri. Tidak ada yang terlalu sulit bagi engkau. Kalau kami mau bekerja sama dengan surga. Pagi hari ini Tuhan aku berdoa dan siang hari ini. Setiap kami yang hadir, kami mau belajar. Bagaimana kami membangun rumah tangga kami. Is more important. Penting. Mengenai bagaimana kami menangani keuangan. Bagaimana kami menangani keberhasilan. Bagaimana kami menangani kesusahan. Bagaimana kami menangani kegembiraan. Bagaimana kami menangani kedukaan. Bagaimana kami menangani sukacita luar biasa di dalam kehidupan. Bagaimana kami menangani kekecewaan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan kami sebagai orang tua, ajar kami. Siang hari ini, saya mau berdoa buat Anda. Anda gak perlu maju ke depan. But between you and God. Ada baiknya kalau Anda suami istri, Anda boleh berpegangan tangan. Between you and God, antara Anda dengan Tuhan. Maukah engkau berkata, God, I know aku sudah menjalani yang salah. Kalaupun itu salah, tidak berarti Anda harus salah, enggak. Tapi kalau memang salah, berani Anda mengakui di hadapan Tuhan berkata, God, I was wrong. Tapi mendengar firman, aku diingatkan untuk memperbaiki kehidupanku di depan sebagai orang tua. Dan tidak ada kata terlambat. Anak-anak masih bisa melihat bahwa hidup orang tua yang berubah. Maukah berkata Tuhan, ubah kami. Mari, para orang tua kalau ada berpegangan dengan tangan satu, ada yang satu lagi Anda boleh angkat. Saya mau berdoa buat saudara. Let the love of God, kasih Tuhan turun di keluarga-keluarga ini. Agar keluarga-keluarga menyadari bahwa Tuhan itu yang terpenting. Tiada yang lain. Sehingga anak-anak kami tidak meninggalkan Tuhan. Setia, serius sama Tuhan seumur hidup mereka. Mendidik anak-anak mereka juga cucu-cucu kami di dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan hari ini. Ada beberapa kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya Tuhan. Setiap orang punya kesalahan, gak ada yang sempurna keluarga ini Tuhan. Tapi hari ini kami belajar sesuatu. How to build culture in my family. Biarlah Tuhan kami tidak sadar sesaat hari ini. Tapi kami melanjutkan Tuhan untuk membangun keluarga dengan benar. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat yang berkelimpahan. Kesalahan masa lalu adalah masa lalu. Tapi hari ini kami akan perbaiki ke depan. Sehingga kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami mendapat pola yang benar dari kami. Berkati keluarga ini Tuhan. Buat mereka sadar kesalahan mereka sudah diampuni. Dan mereka mulai sesuatu dengan lembaran yang baru. Identitas mereka ada di dalam Tuhan. Berkat-Mu
turun atas mereka. Thank you Lord Jesus. Mari semua kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang kita percaya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Happy Sunday.